Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat bertemu kembali dengan materi pembelajaran anatomi fisiologi ya. Kali ini materi kita tentang sistem urogenital. Jadi kita akan membahas tentang struktur dan fungsi organ genitalia pria, organ genitalia wanita, serta sistem urinaria. Apakah semua sudah siap untuk mengikuti pembelajaran pada hari ini? Ibu harapkan kalian dalam keadaan sehat dan berbahagia ya semuanya. Baik, mari kita mulai pembelajaran hari ini. Kali ini kita bicara tentang sistem urogenital, di mana sistem urogenital merupakan sistem yang terdiri dari sistem urinaria dan sistem genital. Yang mana sistem urinaria dibagi menjadi traktus urinaria atas dan bawah. Sistem urogenital vertebrata atau memiliki tulang belakang pada umumnya sama, tetapi karena tempat hidup, perkembangan anatomi dan cara hidup yang berbeda menyebabkan adanya perbedaan struktur sistem urogenital. Sistem urogenital merupakan gabungan dari sistem urinaria dan genitalia. Jadi sistemnya berbeda, tetapi pembuluh pengeluarannya sama. Dan ini dibahas secara bersamaan. Jadi ini sistem urinaria dan ini sistem genitalia. Untuk sistem urinaria itu ada ginjal, ureter, vesika urinaria atau kandung kemih, dan uretra atau saluran pembuangan. Nah, untuk sistem genitalia itu ada testis, ovum, kemudian ada pembuluh atau ductus, dan ada lubang pengeluaran. Sistem genitalia atau reproduksi dibagi menjadi dua, ada laki-laki or male dan ada wanita or female. Maskulin reproduksi sistem itu sangat berkaitan dengan hormon gonad atau gonadotropin dan ada saluran untuk reproduksinya. General anatomi dari alat reproduksi laki-laki terdiri dari sepasang testis, saluran-saluran kelamin, kelenjar-kelenjar tambahan, dan penis. Dari sini kita bisa lihat ada ureter, ada vas deferens. Vas deferens ini nanti akan berhubungan dengan saluran dari spermatozoa. Kemudian ini adalah vesika urinaria atau kandung kemih. Kemudian ini chorda spermatica, dan ini adalah batang penis. Ini epididymis. Jadi epididymis ini juga berfungsi sebagai tempat maturnya spermatozoa. Nah, ini adalah testis. Testis ini adalah tempat reproduksi dari spermatozoa. Hormon gonad. Jadi, gonad itu ada di dalam kedua testis ya. Nah, gonad itu apa? Gonad itu adalah kelenjar kelamin yang mempunyai fungsi utama adalah memproduksi sel-sel kelamin. Namun kelenjar kelamin juga memproduksi hormon. Kelenjar kelamin laki-laki terdapat pada testis, ya. Nah, sementara kelenjar kelamin perempuan berada di ovarium. Gonad atau hormon kelamin merupakan kelenjar endokrin yang dipengaruhi oleh gonadotropin hormon atau GTH yang disekresikan kelenjar pituitary. Hipofisis menghasilkan dua jenis gonadotropin yang berfungsi mengatur alat reproduksi, yaitu hormon pemacu folikel, yaitu FSH atau follicle stimulating hormone, dan LH atau luteinizing hormone. Nah, gonad ini, kelenjar gonad ya, untuk proses pembentukannya itu pada laki-laki di dalam testis terdapat banyak tubulus-tubulus yang berisi siste-siste seminiferus yang dikelilingi oleh sel-sel Sertoli. Kemudian siste ini akan berdiferensi menjadi spermatogonium yang selanjutnya akan mengalami proses spermatogenesis menjadi spermatozoa. Yang tadi sudah saya bilang, untuk maturnya spermatozoa itu berada di epididymis. Nah, ada dua hal yang berkaitan dengan diferensiasi kelamin, yaitu jenis kelamin terbentuk pada stadia akhir sekitar 3-4 minggu ya setelah matur. Nah, proses pembentukan gonad pada wanita di ovarium itu merupakan semacam kantong dengan
mempunyai lamela yang mengandung sel-sel fold dan berdiferensi menjadi oogonium. Selanjutnya, oogonium akan mengalami proses oogenesis menjadi ovum yang dibungkus folikel, dan folikel ini terletak di dalam lamela yang mempengaruhi ovarium. Dan fungsinya, gonad tadi adalah proses pembentukan gamet spermatozoa dan untuk memproduksi sel hormon ya atau testosteron. Nah, ini adalah proses spermatogenesis. Jadi, spermatogenesis sebelumnya berkembang menjadi sel spermatid primer ya 2N. Kemudian sel spermatosit primer selanjutnya mengalami meiosis atau pembelahan pertama yang menghasilkan spermatosit sekunder. Jadi dia membelah menjadi 2 ya. Jadi tadi 2N, kemudian di meiosis pertama menjadi 2. Jadi 1N dan 1N. Kemudian spermatosit sekunder ini mengalami pembelahan meiosis kedua untuk menghasilkan spermatid. Jadi masing-masing meiosis ini dia membelah lagi menjadi 2 bagian. Kemudian spermatid ini berdiferensiasi menjadi spermatozoa yang matur. Spermatogonia ya. Jadi kesimpulannya untuk manusia khususnya itu untuk proses spermatogenesis mulai dari spermatosit dari proses spermatogia sampai spermatozoa matur itu prosesnya selama kurang lebih 64 hari ya. Nah, spermatogonia ke spermatosit primer itu kurang lebih 5 hari. Kemudian dari spermatosit primer ke sekunder itu kurang lebih 24 hari. Kemudian dari spermatid ke spermatozoa itu kurang lebih 5 minggu. Jadi total keseluruhannya ada 64 hari. Nah, perkembangan sel-sel germinal yang teratur di dalam tubulus seminiferus itu membentuk siklus spermatogenesis. Nah, proses ini semua terjadi di dalam testis ya. Nah, siklus spermatogenesis pada manusia itu ada 64 hari terbagi dalam 6 stadium spermatogenesis yang tadi sudah kita baca. Nah, kemudian ini adalah testis. Di dalam testis ya atau tempat terjadinya spermatogenesis terbentuknya spermatozoa yang ada pada laki-laki. Ini adalah vas deferens ya, tempat saluran spermatozoa ya. Kemudian ini ada epididymis, tempat maturnya spermatozoa. Nah, ini adalah testis ya, tempat proses terjadinya atau produksinya spermatozoa dengan proses spermatogenesis. Jadi, testis ini berbentuk lonjong dengan ukuran sebesar buah zaitun yang terletak di dalam skrotum. Yang kita lihat ini adalah skrotumnya. Nah, skrotum atau kantung gonad ya, skrotum juga berfungsi sebagai pengontrol suhu untuk testis. Skrotum terdapat berbagai kelenjar peluh dan minyaknya blue. Kemudian skrotum itu ialah kulit tipis untuk proteksi testis atau pelindung. Nah, sekarang adalah saluran-saluran reproduksi laki-laki. Ada epididymis, ada vas deferens, dan ada uretra. Nah, saluran ini bermuara dari testis. Ya, dari testis sperma itu menuju epididymis untuk matur, kemudian melewati vas deferens dan berlanjut ke uretra untuk dikeluarkan atau untuk dapat terjadinya ejakulasi. Nah, Mr. P atau penis itu fungsinya adalah tempat mengeluarkan cairan semen ke wanita atau organ reproduksi wanita. Jadi penis ini ada 3 bagian, ada akar, ada badan, dan ada gland penis atau kepalanya. Nah, akar ini menempel pada dinding perut, kemudian badannya ini merupakan bagian tengah dari penis yang isinya adalah adalah pembuluh darah. Namanya corpus spongiosum, kemudian corpus cavernosum, dan ada gland penis. Nah, gland penis, ujung penis yang berbentuk seperti kerucut. Ini adalah size atau ukuran-ukuran penis yang ada di yang ada pada laki-laki, yaitu untuk ukuran Asia 10,5 sampai 14 cm. Kemudian untuk yang ras kulit putih ada
dengan diameter ini tadi ya, yang Asia 3,2 cm, untuk yang kulit putih 14 sampai 15,5 cm, dan kulit hitam 15,9 sampai 20 cm. Nah, ini perkembangan menurut usia atau size penis yang perkembangannya menurut usia. Untuk yang lahir itu kurang lebih 4 cm atau bayi ya. Kemudian anak-anak sebelum balik itu 7 cm dan dewasa kurang lebih 13 cm. Kemudian ada vesicula seminalis. Ya, vesicula seminalis. Kemudian ini ada kelenjar prostat ya. Kelenjar prostat ini adalah kelenjar tambahan yang menghasilkan cairan basah berwarna putih susu, atau sering kita sebut dengan cairan semen ya. Cairan ini berfungsi untuk menetralkan sifat asam pada saluran vasa afferentia dan cairan pada vagina sehingga sperma dapat bergerak dengan aktif. Spermanya dapat berenang maksudnya. Kemudian ada kelenjar bulboretra. Jadi letaknya di belakang uretra sebelum penis, dia mengeluarkan lendir atau pelicin ketika ejakulasi. Nah, hormon-hormon yang ada dan membantu dalam proses reproduksi pada pria itu adalah testosteron ya. Nah, fungsi testosteron ini untuk membedakan sifat maskulinasi tubuh. Ya, efeknya terjadi pada sel darah merah, kemudian pada descensus testis. Nah, efek testosteron pada perkembangan sifat seksual primer dan sekunder dewasa itu berpengaruh terhadap distribusi rambut, kemudian kebotakan, kemudian efek suara, efek kulit. Nah, efeknya juga dalam pembentukan protein dan perkembangan otot, dan juga pertumbuhan tulang serta retensi kalsium. Nah, untuk hormon-hormon lain yang di releasing atau yang disekresi oleh gonadotropin itu tadi adalah luteinizing hormone atau LH dan follicle stimulating hormone. Nah, untuk luteinizing hormone atau hormon LH ini dia diproduksi di kelenjar pituitary ya. Kerjanya itu saling melengkapi dengan hormon FSH atau hormon follicle stimulating hormone. Nah, pada wanita hormon reproduksi ini dia mempengaruhi kerja ovarium, pelepasan ovulasi, kemudian siklus menstruasi dan kesuburan. Sementara pada laki-laki, LH ini dia merangsang produksi testosteron yang mempengaruhi tingkat produksi sperma. Nah, untuk follicle stimulating hormone itu diproduksinya di kelenjar pituitary, yaitu kelenjar di otak yang berukuran sebesar kacang polong. Nah, hormon ini memiliki peran penting terhadap perkembangan seksual seseorang. Selain mempengaruhi perubahan fisik saat memasuki masa pubertas, hormon FSH ini pada wanita juga memiliki peran terhadap proses pembentukan sel telur di ovarium, serta turut mengendalikan siklus menstruasi. Nah, sementara pada pria, hormon FSH ini berfungsi untuk mengendalikan produksi sperma dan perkembangan organ kelamin. Nah, sistem hormon yang mengatur spermatogenesis. Ini tadi sedikit yang saya jelaskan di awal. Jadi ada di sini hipotalamus, dia mensekresi gonadotropin releasing hormone ya, hormon gonad pada kelenjar hipofisis pituitary yang akhirnya menstimulasi atau mensekresi hormon LH dan FSH. Dan hormon LH dan LH ini menghasilkan sel Leydig, dan untuk FSH dia menghasilkan sel spermatogenik dan sel Sertoli, dan kesemuanya ini merupakan hormon-hormon dalam mengatur proses spermatogenesis. Kemudian komponen-komponen dari seksual yang maskulin itu adalah stimulus saraf untuk aktivitas seksual yang maskulin. Kemudian ada fase di dalam aktivitas seksual, yaitu ereksi dan ejakulasi. Nah, untuk ejakulasi itu terdiri dari dua fase, ada emisi dan ada expulsion. Nah, ejakulasi itu sendiri merupakan proses terjadinya pengeluaran semen oleh saluran reproduksi pria. Nah, sistem reproduksi pria terdiri dari beberapa organ, yaitu sepasang testis, kemudian sepasang epididymis,
fungsinya untuk menyimpan sperma. Kemudian sepasang saluran vas deferens. Kemudian sperma akan keluar dari vas deferens menuju ductus ejaculatorius. Kemudian akan keluar melalui uretra dan pada akhirnya keluar sebagai suatu ejakulat. Nah, sel sperma ini akan berada di dalam cairan yang dinamakan semen yang diproduksi oleh kelenjar, yaitu di vesikula seminalis, kelenjar prostat dan kelenjar bulboretra atau Cowper gland. Semen ini berfungsi sebagai sarana transport sperma yang baik dan dengan adanya kandungan fruktosa dapat berfungsi sebagai sumber nutrisi bagi sel sperma. Kandungan prostaglandinnya yang di dalam semen juga akan memicu kontraksi uterus yang ada pada akhirnya akan memudahkan transport sel sperma ke dalam rahim untuk mencapai sel telur. Nah, kita kembali untuk proses ejakulasi ini ada emisi dan ada ekspulsi. Pada proses emisi, kumpulan sel sperma akan masuk melalui berbagai saluran seperti vas deferens, ductus ejaculatorius, kemudian prostat, vesika seminalis dan kelenjar bulboretral untuk bercampur dengan semen. Kemudian akan terjadi hingga semen berisi sel sperma dan akan terkumpul di uretra. Pada saat mencapai uretra akan terjadi fase ekspulsi ya. Fase ekspulsi ini di mana terjadi kontraksi ritmik yang akan menyebabkan keluarnya cairan ejakulat dari penis. Pada saat ejakulasi terjadi juga kontraksi pada otot tubuh lainnya dan terjadi sensasi psikologis yang terjadi akibat rangsangan pada bagian otak yang mengatur rasa puas atau kenikmatan. Setelah terjadi ejakulasi dan hilangnya rangsangan seksual, maka penis akan kembali normal ke bentuk semula. Pada saat ini umumnya terjadi periode refrakter di mana rangsangan seksual tidak akan menimbulkan respon ereksi. Periode refrakter ini cenderung meningkat sesuai dengan bertambahnya usia. Itu tadi untuk yang genitalia pada laki-laki, dan ini adalah sistem reproduksi wanita. Fungsinya memproduksi sel kelamin atau oogenesis, kemudian menerima sel kelamin jantan atau laki-laki, kemudian memberi keadaan cocok untuk fertilisasi, kemudian memberikan makan bayi yang sedang tumbuh dan sebelum bahkan sesudah lahir. Organ-organ yang terlibat itu ada interna, ovarium, tuba falopi, uterus, dan vagina. Kemudian bagian eksternanya ada vulva. Oke, alat kelamin dalam wanita yang pertama itu ovarium, yaitu penghasil sel telur yang jumlahnya sepasang terletak di daerah pinggang. Kemudian ada vagina, merupakan saluran akhir dari saluran kelamin wanita dan merupakan alat kopulasi bagi wanita. Kemudian ada oviduk, ya, saluran telur yang berjumlah sepasang di bagian pangkal yang disebut infundibulum tuba. Kemudian ada uterus, itu sebuah ruangan yang berbentuk seperti buah pir, tempat berkembangnya bayi selama di dalam perut atau biasa kita sebut dengan rahim. Nah, ini gambar-gambar yang pertama alat kelamin bagian luar, kemudian bagian B dan C alat kelamin bagian dalam, kemudian D ini alat kelamin bagian luar dan dalam. Nah, siklus menstruasi itu merupakan luruhnya dinding endometrium karena oosit sekunder tidak dibuahi oleh spermatozoa yang disertai dengan perdarahan pada vagina. Nah, proliferasi itu merupakan fase di mana estrogen dari folikel yang sedang tumbuh merangsang penebalan endometrium oleh pembuluh darah. Kemudian selama fase sekresi, endometrium menebal dan perubahan endometrium ini memerlukan estrogen dan progesteron yang dihasilkan oleh korpus luteum setelah ovulasi. Nah, ini adalah hari pertama menstruasi. Penebalan pada dinding endometrium. Kemudian ini hari kelima, hormon estrogen memberi pesan kepada dinding rahim untuk tumbuh dan menebal, ya, terlihat di sini. Kemudian hari ke-14, penebalan endometrium. Nah, telur dilepas dari ovarium menuju saluran falopi. Kemudian hari ke-8, jika telur tidak dibuahi, kadar hormon menurun, lapisan rahim dilepas selama haid berlangsung. Jadi di sini pelepasan dari vaskular yang ada pada saat terjadi penebalan pada dinding endometrium. Menstruasi cycle atau alur dari fase-fase atau tahap pada menstruasi. Nah, fase menstruasi yaitu luruh dan dikeluarkannya dinding rahim dari tubuh akibat dari berhentinya sekresi hormon estrogen dan progesteron.
Di sini juga ada follicle stimulating hormone ya aktif. Kemudian ada LH di sini, estrogen dan progesteron. Nah, ini pada fase pre-ovulasi dan post-ovulasi. Jadi sebelumnya ini ada peranan dari FSH dan estrogen itu meningkat. Kemudian pada saat post-ovulasi itu progesteron hormonnya dia yang mendominasi. Nah, pada fase praovulasi yaitu pembentukan dan pematangan ovum dalam ovarium yang dipicu oleh peningkatan kadar estrogen di dalam tubuh. Ini tadi ya. Nah, kemudian pada saat fase ovulasi yaitu masa subur di mana sel telur yang matang siap untuk dibuahi. Nah, ada fase pasca ovulasi yaitu masa kemunduran ovum bila tidak terjadi ovulasi. Di sini masih ada proses hormon progesteron tetapi sudah proses turun seperti itu. Kemudian ada organ seksual ekstragonad yaitu payudara dan kulit. Nah, hormon-hormon yang berfungsi atau yang membantu proses reproduksi wanita itu ada GnRH atau gonadotropin releasing hormone yang merilis atau yang mensekresi dari hormon follicle stimulating hormone, kemudian hormon luteinizing hormone, ada hormon estrogen, progesteron, kemudian hormon chorionic gonadotropin atau HCG, dan ini adalah hormon yang bisa mendeteksi atau yang banyak kita kadarnya tinggi atau banyak kita lihat pada alat-alat pengecek kehamilan ketika kita terjadi hamil begitu ya. Untuk kadar hormonnya yang tinggi itu adalah hormon chorionic gonadotropin. Nah, ini digunakan sebagai salah satu tes atau penanda untuk wanita tersebut dinyatakan hamil. Kemudian ada latotropik hormon atau prolaktin ya. Nah, prolaktin ini hormon yang membantu untuk memproduksi air susu. Dari sistem genitalia kita ke sistem urinaria, yaitu sistem perkemihan, di mana sistem perkemihan ini merupakan sistem yang digunakan untuk mengeluarkan urin dengan segala zat yang tidak diperlukan lagi oleh tubuh yang larut di dalam air. Apa saja organ atau jaringan yang termasuk di dalam sistem perkemihan? Itu ada ginjal, ada ureter, ada kandung kemih atau vesika urinaria, dan ada uretra. Nah, sistem perkemihan ini terdiri dari dua ginjal yang menghasilkan urin, ya, karena di ginjal ini adalah proses penyaringan ya, atau proses filter. Kemudian ada dua ureter yang membawa urin dari ginjal ke vesika urinaria, gitu ya, ke kandung kemih. Kemudian satu vesika urinaria atau VU, tempat urin dikumpulkan, kemudian satu uretra atau urin dikeluarkan dari vesika urinaria. Kemudian ginjal. Nah, ginjal. Berbicara tentang ginjal, kita akan menjumpai berjuta-juta nefron yang ada di dalamnya khusus untuk proses terjadinya filterisasi, terjadinya reabsorpsi, dan terjadinya pembentukan urin. Mulai dari urin primer, urin sekunder, dan akhirnya urin sempurna yang memang sudah tidak diperlukan lagi oleh tubuh atau zat-zat yang terkandung di dalamnya itu ikut dibuang. Kemudian ginjal bentuknya seperti kacang merah ya, ukurannya panjang 11 cm, lebar 5-6 cm, dan tebalnya 3-4 cm. Letaknya di mana? Di rongga abdomen bagian belakang. Nah, jumlahnya 2 buah, ginjal kanan lebih rendah dari ginjal kiri. Posisinya selalu seperti itu. Dan bagian luar ginjal itu terdapat korteks terhadap nefron. Kemudian bagian dalam itu ada medula, ada calyx minor, ada calyx mayor, dan ada pelvis. Kemudian ada piala ginjal, ada bagian hilus yang merupakan tempat keluar atau masuknya vaskuler. Kemudian ada dilengkapi juga dengan sistem peredaran darah ya. Di sini ada arteri, ada vena, ada ureter, dan kelenjar getah bening. Kemudian ada syaraf. Nah, letak ginjal ya, terdapat 2 buah ginjal sebelah kanan dan sebelah kiri. Ginjal sebelah kanan posisinya selalu lebih rendah. Fungsinya
Fungsi ginjal untuk apa? Dia memegang peranan penting untuk pengeluaran toksik ya. Kemudian dia mempertahankan suasana keseimbangan cairan di dalam tubuh khususnya. Kemudian dia mempertahankan keseimbangan kadar asam dan basa dari cairan tubuh. Nah, mengeluarkan sisa-sisa metabolisme akhir dari protein ureum, kreatinin dan amonia. Nah, bisa dilihat di sini, ini adalah bagian-bagian dari ginjal. Dia terdiri dari 2,4 juta nefron ya, untuk satu buah ginjalnya. Nah, di sini ada arteriol atau tempat masuknya darah kotor. Nah, kemudian yang biru ini adalah darah bersih yang keluar. Kemudian ini saluran ductus untuk tempat pengumpulan dari urin. Nah, darah yang telah tersaring keluar ini dari glomerulus ya. Ini tadi nefron, diambil satu nefronnya, kemudian di makroskopis di sini ada glomerulus, kemudian ini glomerulus atau biasa disebut dengan kapsul Bowman. Kemudian setelah itu berlanjut ke tubulus contortus proximal ya, kemudian melanjut ke lengkung Henle, kemudian lanjut ke tubulus contortus distal dan akhirnya ke tubulus collectivus hingga urin keluar. Nefron terdiri dari glomerulus, kapsul Bowman, tubulus proximal, ansa Henle, tubulus distal. Kemudian bergabung dengan tubulus collegentus, terus ke ductus collegentus, masuk ke calyx minor, calyx major dan masuk ke pelvis. Nah, di dalam nefron itu terdapat arteri renalis. Ini ya, kalau misalkan kita lihat yang warna merah ini, arteri renalis. Kemudian ada arteriole afferent, kemudian ada venule efferent dan vena renalis. Glomerulus itu cabang terkecil dari arteriola, dari arteri renalis. Ya, dia membentuk anyaman yang dibungkus kapsul Bowman. Nah, jadi arteriole afferent atau masuk ke dalam kapsula. Jadi ini arteriola afferent itu adalah darah kotor yang masuk paling awal untuk difiltrasi di dalam glomerulus. Ya, glomerulus ini dilindungi oleh kapsul Bowman. Nah, setelah difiltrasi, cairan berlanjut ke saluran selanjutnya atau tubulus proximal. Untuk apa? Untuk direabsorpsi kembali zat-zat atau nutrisi yang masih bisa digunakan oleh tubuh. Kemudian kapsul Bowman, selaput tipis berbentuk mangkok yang fungsinya sebagai filter. Hasil filtrasi cairan dan zat terlarut seperti gula, beberapa vitamin yang disebut filtran. Nah, kemampuan filtrasinya 125 mm per menit. Selanjutnya cairan masuk ke dalam tubulus proximal. Nah, tubulus proximal, kalau ini kita lihat ini adalah arteriole afferent ya, masuk. Ini adalah glomerulus. Nah, ini kapsul Bowman. Di sini juga dia memfiltrasi ya. Kemudian tubulus proximal, jadi dindingnya permeable. Ini tubulus proximal ya. Nah, diatur oleh ADH, glukosa dan beberapa vitamin dalam filtran yang direabsorpsi kembali. Kemudian masuk ke dalam vena renalis. Selanjutnya masuk ke dalam ansa Henle. Dinding lebih tebal dan menyempit, bagian ascendens-nya menyerap air, bagian descendens dia menyerap garam atau natrium. Kemudian ada tubulus distalis, dia terjadi penyerapan air dan dipengaruhi oleh kadar antidiuretik hormon atau hormon ADH. Aliran darah yang terjadi pada saat masuk ke dalam ginjal itu dari arteri renalis bercabang sampai ke arteriole afferent, masuk ke glomerulus, keluar dari arteriole afferent, masuk ke vestibular terus ke vena renalis. Nah, ginjal itu sendiri menerima darah sekitar 1000 sampai 1200 ml per menit atau 20 sampai 25% dari cardiac output pada jantung. Nah, bila hematokrit 45 maka plasma 600 sampai 700 ml dalam ginjal. Luar biasa sekali kan kerjanya ginjal. Kecil tapi sangat menakjubkan.
Nah, filtrasi di ginjal itu 20% dari aliran plasma. Keadaan ini disebut glomerulus filtrasi rate. Nah, ginjal juga dilengkapi oleh persarapan. Nah, persarapannya dari plexus renalis atau vasomotor. Saraf ini berfungsi untuk mengatur jumlah darah yang masuk ke dalam ginjal. Saraf ini berjalan bersamaan dengan pembuluh darah yang masuk ke ginjal. Nah, proses pembentukan urin pada ginjal melalui 3 tahap, yaitu filtrasi, reabsorpsi, dan augmentasi. Filtrasi terjadi pada glomerulus dan tubulus contortus proximal. Kemudian terjadi reabsorpsi dan sekresi di bagian tubulus contortus distal. Selanjutnya ke tubulus yang menghubungkan ke nefron lain atau ke lengkung Henle. Nah, kemudian proses augmentasi di ductus collectivus dan akhirnya terjadi urin sempurna yang sudah siap untuk dialirkan ke pelvis renalis. Jadi ini mekanisme pembentukan urinnya dari darah kotor ya, yang masuk ke glomerulus. Darah ini dibawa oleh afferent dari arteriol tadi, masuk ke glomerulus, kemudian difiltrat di glomerulus atau yang disebut dengan urin primer. Dia masih mengandung air, garam, asam amino, glukosa, dan urea. Kemudian masuk ke dalam tubulus contortus proximal menjadi urin sekunder. Masuk lagi ke tubulus contortus distal menjadi urin tersier. Nih ya, masuk ke sini menjadi urin tersier. Kemudian masuk ke tubulus collectivus. Nah, dimasuk di sini, kemudian ke pelvis ginjal, ke ureter, ke vesika urinaria, dan dikeluarkan di uretra. Ureter terdiri dari 2 saluran pipa, masing-masing bersambung dari ginjal ke vesika urinaria. Ini ureter. Kalau kalian bisa lihat sini, ini yang dinamakan ureter ya. Nah, panjangnya itu kurang lebih 25-30 cm dengan penampang 0,5 cm. Ureter sebagian terletak pada rongga abdomen dan sebagian lagi terletak pada rongga pelvis. Lapisan dinding ureter ini terdiri dari dinding luar jaringan atau jaringan fibrosa, kemudian lapisan tengah, lapisan otot polos, kemudian lapisan sebelah dalam, lapisan mukosa. Lapisan dinding ureter menimbulkan gerakan peristaltik ya, yang mendorong urin masuk ke dalam kandung kemih. Kemudian ada vesika urinaria atau kandung kemih. Vesika urinaria ini bekerja sebagai penampung urin. Kemudian organ ini berbentuk seperti kendi, ya, letaknya di belakang simfisis pubis di dalam rongga panggul. Vesika urinaria dapat mengembang dan mengempis seperti balon karet. Nah, dindingnya ini terdiri dari peritoneum, kemudian tunica muscularis, tunica submucosa, dan lapisan mukosa atau lapisan bagian dalam. Nah, kandung kemih atau vesika urinaria ya atau bladder ya, itu memiliki volume maksimal 400 ml ya. Kemudian terdiri dari 3 lapisan, masuk 2 ureter dan keluar 1 uretra. Ya, jadi ini tadi tempat masuknya 2 ureter yang kita lihat di gambar ini. Nah, ini adalah bladder atau kandung kemih. Dia masuk dari 2 ureter ini dan dia keluar dari 1 uretra ini maksudnya. Uretra merupakan saluran sempit yang berpangkal pada vesika urinaria yang mampu berfungsi menyalurkan air kemih keluar. Dinding uretra terdiri dari 3 lapisan. Lapisan otot polos, ya, dia merupakan kelanjutan otot polos dari vesika urinaria, mengandung jaringan elastis dan otot polos. Kemudian ada sphincter uretra yang menjaga agar uretra tetap tertutup. Jadi dia semacam muscle gitu ya, otot. Kemudian ada lapisan submukosa, lapisan longgar mengandung pembuluh darah dan saraf. Kemudian ada lapisan mukosa. Pada laki-laki panjangnya kira-kira 13,7 sampai 16,2 cm ya uretranya, terdiri dari uretra vas prostatica, uretra vas membranosa, dan uretra pars spongiosa. Nah, untuk wanita uretra itu lebih pendek ya, sekitar 3,7 sampai 6,2 cm. Dan sphincter uretra terletak di sebelah atas vagina antara clitoris dan vagina ya, di sini. Kemudian uretra di sini hanya sebagai saluran ekskresi.
Kalau uretra yang di bagian pria itu juga dipakai sebagai tempat keluarnya dari semen atau cairan spermatozoa dari laki-laki. Jadi dua fungsinya ya. Kalau di wanita hanya satu, sebagai tempat pembuangan air kencing, air kemih. Nah, ini kita bisa lihat untuk traktus urineus pria dan wanita. Sistem perkemihan pada laki-laki dari ginjal ke ureter, kemudian ke bladder atau ke kandung kemih masuk ke uretra ya. Seperti ini bentuknya. Nah, untuk wanita di sini dari ginjal ke uretra, kemudian ke bladder, ke uretra ya, uretra sampai di sini hanya sekitar 6,2 cm tadi. Kemudian untuk ekskresinya dibuang melalui vagina. Nah, urin atau air kemih. Sifat fisik air kemih itu terdiri dari jumlah ekskresi selama 24 jam ya, kurang lebih 1500 cc atau tergantung dari seberapa banyak kita minum. Nah, warnanya itu bening kuning muda dan bila dibiarkan akan menjadi keruh. Kemudian kuning ini karena adanya buangan dari sisa-sisa metabolisme di hepar yang masuk ke dalam kantung empedu atau biasa kita sebut dengan bilirubin. Kemudian ada warna kuning tergantung dari kepekatan. Kemudian terjadi bau khas air kemih yang jika dibiarkan lama akan berbau pesing ya atau berbau amoniak. Nah, berat jenisnya itu 1,015 sampai 1,020. Reaksi asam bila lama-lama menjadi alkalis, tapi itu tergantung dari konsumsi, begitu ya. Nah, komposisi air kemih itu terdiri dari 95% air. Sisanya 5%-nya itu adalah hasil dari metabolisme protein, asam urea, amonia, kreatinin, elektrolit, natrium, kalium, NH3 dan lain sebagainya. Ciri-ciri normal urin itu jadi dalam rata-rata satu hari itu 1-2 liter, tapi beda-beda ya sesuai dengan intake volume atau seberapa banyak kita minum. Kemudian warnanya bening orange tanpa endapan, ini yang normal. Kemudian baunya khas ya, bau pesing tadi. Kemudian reaksinya sedikit asam terhadap lakmus dengan pH rata-rata 6. Kemudian ada nutrisi, merupakan proses pengosongan kandung kemih setelah terisi dengan urin. Nah, nutrisi ini melibatkan dua tahap utama, yaitu kandung kemih yang terisi secara progresif hingga tegangan pada dindingnya meningkat melampaui nilai ambang batas. Kemudian adanya refleksi saraf yang disebut refleksi mikturisi yang akan mengosongkan kandung kemih. Kemudian pusat saraf miksi berada pada otak dan spinal cord. Kemudian sistem saraf simpatis itu mengimpuls dan menghambat vesika urinaria dan gerak sphincter interna sehingga otot detrusor relaks dan sphincter interna terkontriksi. Kemudian sistem saraf parasimpatis itu mengimpuls menyebabkan otot detrusor berkontriksi. Sebaliknya, sphincter relaksasi terjadi miknutrisi atau pengeluaran. Nah, mempertahankan keseimbangan air. Bila di tubuh kita terdapat kelebihan air, apa yang terjadi? Akan terjadi hemodilusi yang merangsang hipotalamus untuk mensekresi ADH hormon menurun dan permeabilitas tubulus menurun menyebabkan reabsorpsi menurun sehingga produksi urin meningkat. Nah, mempertahankan ion kalium dan natrium. Jadi aldosteron itu fungsinya membantu absorpsi natrium. Bila kadar ion intake natrium dalam tubuh kurang, apa yang terjadi? Sekresi aldosteron meningkat. Kemudian absorpsi natrium ke dalam sel meningkat. Nah, bila intake natrium cukup, sekresi aldosteronnya menurun. Nah, kemudian mempertahankan volume plasma. Bila terjadi peningkatan jumlah plasma, sekresi ADH dan aldosteron meningkat, cairan dan natrium akan keluar dari dalam pembuluh darah. Bagaimana mengeluarkan sisa metabolisme? Nah, sisa metabolisme itu adalah sampah sehingga wajib untuk dikeluarkan dari tubuh, jika tidak itu akan menjadi toksik ya. Nah, jenis sisa metabolisme atau sampah nitrogennya itu berupa ureum, kreatinin,
uric acid atau asam urat ya, yang menjadi parameter fungsi-fungsi dari pemeriksaan organ ginjal. Mengeluarkan zat yang terserap. Zat yang terserap di dalam darah seperti obat-obatan, pestisida dan lain-lain ya, melalui urin. Nah, menghasilkan eritropoietin yang membantu pembentukan sel darah merah. Bila kadar O2 dalam darah menurun, maka eritropoietin akan meningkat. Mengeluarkan zat yang terserap. Renin ya, hormon renin yang mengatur tekanan darah. Jadi renin mengubah angiotensinogen 1 dengan bantuan ACE, kemudian angiotensin 2, vasokonstriktor dan aliran darah menurun, sekresi aldosteron meningkat, absorpsi natrium ke dalam sel meningkat diikuti oleh H2O dan terjadi tekanan darah meningkat. Ini ada hubungannya dengan ginjal. Kemudian diuresis, ada dua tipe diuresis, yaitu water diuresis dan osmotic diuresis. Yang water diuresis ini peningkatan keluaran urin tanpa penambahan zat terlarut yang menghambat sekresi ADH ya, hormon ADH. Nah, diuresis osmotik ini peningkatan pengeluaran urin yang disertai dengan zat terlarut. Kadar gula yang tinggi atau ureum yang tinggi menghasilkan atau menghambat absorpsi pada tubulus. Nah, kemudian ini ada istilah-istilah di dalam perkemihan. Ada namanya poliuri, yaitu banyak berkemih atau lebih dari normal. Ada disuria, nyeri saat berkemih. Ada oliguria, kemudian ada hematuria, ada gross hematuria, ada piuria, ada retensi uria, dan ada anuria. Iya, untuk materi sistem urogenitalia kita pada kali ini, tugas untuk kalian adalah membuat rangkuman dari materi yang sudah dijelaskan dengan metode Petaminda ya. Nah, rangkumannya ini boleh kalian tambahkan atau kalian kembangkan sendiri dengan menambahkan materi-materi dari sumber lain, bisa jadi dari Google atau dari buku ajar yang ada di perpustakaan atau dari jurnal-jurnal yang sudah kalian baca. Kemudian dibuat di kertas HPS, dibuat di kertas A4 maksud saya, berisi identitas diri, tambahkan ilustrasi dan warna serta gambar yang menarik. Hasilnya dipoto dan dikumpulkan di Google Classroom. Iya, ini adalah contoh dari Petaminda sistem organ. Ini contoh ya. Nah, contoh kalau yang contohnya ini adalah sistem organ, kita coba dengan menggunakan materi yang sudah dijelaskan tadi. Itu sistem urogenital ya. Nanti kalian ini contohnya seperti ini, kalian buat sesuai dengan deskripsi yang sudah kalian baca. Iya, baik anak-anak, itu tadi pembahasan materi kita pada kesempatan kali ini, yaitu sistem urogenital. Apabila kalian ada pertanyaan, bisa kita diskusikan di Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Jaga semangat belajarnya meskipun masih di dalam kondisi pandemi seperti ini. Ibu harapkan tidak mengurangi semangat belajar kalian. Motivasinya ditingkatkan lagi untuk belajar dan fokus. Baik, itu saja, terima kasih. Semoga bermanfaat dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.